rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Bagus Pramono di channel saya 808 Video. Apa kabar nih semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelum masuk ke video kita berikut ini ya, jangan lupa ya subscribe channelnya, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video saya berikutnya. Oke? Oke, teman-teman, pada video saya kali ini ya, saya akan coba review kembali proses pasca panen ya. Artinya selama ini tuh kalau kita nyeruput kopi ya, biasanya kita itu taunya wah enak nih kopi nih ya kan, wah asik nih, bodinya tebel nih, gak terlalu asem, wah manisnya juga oke nih, lumayan lah ya, cocok nih buat saya nih, kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman belum pernah terpikirkan sebelumnya para petani kopi kita itu apa sih yang mereka lakukan setelah pasca panen tersebut. Nah, dalam video ini saya akan coba share nih teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman, pasca panen para petani kita itu biasanya itu ya, misalnya yang biasa kita kenal itu dengan namanya natural proses nih teman-teman. Nah, natural proses ini kita bisa bilang ini adalah metode pasca panen kopi yang paling tua nih yang ada di Indonesia. Jadi simpel aja sih, mereka panen kopi gitu ya, misalnya kurang lebih 100 kilo ya, mereka panen terus dijemur nih ya. Kopi itu langsung dijemur tanpa melibatkan air ya teman-teman. Nah, ini namanya natural proses, dijemur ya di hamparan gitu, lapangan mungkin kayak lapangan ya sebesar lapangan bulu tangkis misalnya, kurang lebih kayak gitu atau lebih gitu ya. Terus bisa juga dijemur di atas meja gitu yang ada ruang lingkup udaranya di atas bawahnya kayak gitu ya. Nah, nanti kurang lebih setiap mungkin 6 jam atau 7 jam sekali itu dibolak-balik teman-teman, dibolak-balik kayak gitu ya, biar keringnya merata. Nah, di situ itu namanya terjadi fermentasi yang alami ya. Itu namanya natural proses. Jadi kita bisa bilang dengan proses fermentasi yang natural. Nah, setelah itu kan akan lama-lama nanti kan akan daging sama kulitnya itu akan terpisah teman-teman ya, kebuka kayak gitu. Nah, terus dipisahin kayak gitu ya sampai udah terkelupas kayak gitu semuanya. Itu kemudian baru dicuci ya, direndam gitu, dibersihkan sampai bersih kayak gitu. Nah, itulah yang namanya natural proses. Nah, di situ itu karakter kopinya itu akan ringan ya, light kayak gitu. Terus ya acidity-nya itu tapi agak tinggi ya teman-teman. Terus ada aroma buah-buahannya di situ ya, tergantung juga ya proses tanam kopinya itu diselingin tanaman apa-apa kalau untuk aroma kayak gitu ya. Cuman di sini saya hanya share. Nah, itulah namanya natural proses. Nah, kemudian ada juga yang namanya itu proses wash proses. Nah, kalau wash proses ya, full wash ya dikenalnya itu dari panen ya, misalnya dari 100 kilo kopi ya, itu disiapkan nih teman-teman, jadi kayak bak-bak penampungan gitu ya, diisi air penuh gitu, 3/4 dari permukaan baknya itu dimasukkan ke situ. Nah, nanti kelihatan ya, nanti ada kopi yang mengambang dan yang tetap tenggelam. Nah, biasanya kita taunya yang mana kopi itu bagus apa enggak, yang tenggelam, nah itu artinya yang udah panen tuh, maksudnya udah matang ya, yang bagus gitu. Nah, mereka biasanya petani itu akan ambil yang ngambang tuh, diambilin teman-teman yang ngambang-ngambang kayak gitu ya, dipisahin, dibiarkan yang tenggelam ya kurang lebih sekitar 5-6 jaman ya. Kemudian diambil, terus dikupas nih teman-teman, pakai yang namanya dipulper ya, ada mesin khusus kayak gitu untuk mengupas, memisahkan dari daging kopi sama kulit kopinya itu, dipisah kayak gitu. Nah, kemudian itu nanti direndam lagi nih sekali lagi ya. Biasanya perendaman yang kedua itu dengan air hangat. Nah, sampai benar-benar itu bersih kayak gitu ya. Nah, kemudian baru deh dijemur. Nah, itu yang namanya full wash ya, pencucian dan melibatkan air ya. Biasanya ini airnya cukup banyak ya, namanya juga full wash ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga ini biasanya kita kenal dengan yang namanya hybrid proses.
di dalam hybrid proses ini ada 3 nih metodenya. Namanya itu pulp natural proses, kemudian honey proses, dan kemudian satu lagi namanya semi wash ya. Nah, saya akan jelasin yang pertama dulu ya, pulp natural proses. Sebenarnya ini mirip-mirip sama natural proses, cuman kenapa dibilang ini pulp? Nah, awalnya dari panen ya, dia itu sebelum direndam kayak gitu ya, itu dia dipisahin dulu pakai mesin pulpernya gitu ya, dipisahin dari daging kopinya sama kulit kopinya dipisahin gitu. Nah, nanti kan ada sedikit kayak lendirnya kayak gitu ya, di dagingnya itu. Terus itu dipisahin, kemudian dijemur ya, didiamkan kurang lebih ya beberapa jam kayak gitu, tergantung petaninya ya, itu teknik mereka masing-masing. Nah, setelah itu baru diangkat ya kayak gitu. Nah, itu namanya pulp natural proses. Nah, di situ ini akan kecenderungannya akan menghasilkan acidity-nya itu agak ringan. Nah, terus sweetnya itu agak nambah ya. Sweetnya bukan kayak sweet manis kayak gula, kayak es teh manis gitu ya teman-teman, nggak gitu ya. Nah, kemudian terus yang kedua itu adalah honey proses. Nah, ini yang unik. Honey proses ini biasanya itu terkenalnya di Brazil ya, itu kayak negara-negara Costa Rica kayak gitu, Brazil ya. Itu yang menemukan mereka ya pertama kalinya. Itu prosesnya hampir sama kayak pulp natural tadi. Sebelum dijemur ya, itu dipisahin dulu pakai mesin di pulper tadi. Nah, itu dia setting nih teman-teman, di mesinnya itu disetting ketebalan dagingnya mau ditinggalin seberapa nih, misalnya tebalnya sekian gitu ya, terus dikupas ya agak tipis-tipis, ditinggalin dagingnya sedikit. Oke. Nah, nanti kan direndam. Nah, terus dia akan angkat. Nah, itu kan ada lendir-lendirnya. Nah, lendir-lendirnya itulah yang dinamain biasanya kalau orang Spanyol tuh, bahasa Spanyol tuh bilang tuh miel. Miel tuh artinya madu ya, honey ya, tapi bukan madu kayak madu gitu ya, enggak. Nah, itu yang namanya honey proses. Kemudian setelah itu dijemur ya. Nah, itu yang namanya honey proses, itu dikupas, terus dibersihin lagi sampai ada green bean. Nah, itulah yang namanya honey proses. Nah, itu sweetnya lebih manis lagi dan bodinya akan lebih tebal. Yang terakhir adalah proses semi wash. Nah, semi wash ini yang paling boleh dibilang yang paling, kalau menurut saya sih, saya lebih suka yang semi wash. Kenapa saya lebih suka semi wash? Karena ini prosesnya begini teman-teman. Sebelum dijemur ya, dari panen kopi, direndam ya, terus kemudian itu diangkat, terus dijemur. Nah, dijemur itu didiamkan selama kurang lebih 5 sampai 7 jam ya, sampai kadar airnya 11 sampai 12% ya, maksudnya kelembapannya ya. Kemudian itu dijemur lagi yang kedua kalinya lagi sampai kadarnya itu kurang lebih 30 sampai 35%. Nah, kemudian itu dibersihkan sampai sama mesin pulpernya itu sampai tinggal green bean-nya itu ya, yang hijau itu. Nah, udah deh kalau udah bersih kayak gitu, baru yang terakhir dijemur sampai kering. Nah, sempurna ya kalau menurut saya yang ini gitu. Jadi ini menghasilkan ini body yang tebal nih kalau untuk semi wash. Terus acidity-nya ini rendah. Nah, rasanya bervariasi tentunya. Nah, biasanya kafe-kafe itu kalau mau bikin espresso, nah itu yang dipakai pasti semi wash biasanya teman-teman. Oke, nah jadi di video saya kali ini mungkin saya hanya bisa share segitu dulu. Nantinya kedepannya saya akan coba share hal-hal yang menyangkut kopi lainnya ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, salam sehat selalu teman-teman. Bye-bye.